Balai Litbangkes Batu Raja. Balai Litbangkes Batu Raja merupakan singkatan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Batu Raja. Balai Litbangkes Batu Raja adalah sebuah kantor kesehatan yang tugas dan kegiatannya melakukan penelitian tentang masalah kesehatan atau penyakit, salah satunya adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Di kantor Balai Litbangkes Batu Raja, banyak kegiatan untuk meneliti nyamuk. Biasanya, kegiatan yang berkaitan dengan nyamuk dilakukan di laboratorium entomologi. Yuk kita lihat kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam laboratorium entomologi tersebut. Nyamuk dewasa betina akan dibiarkan menghisap sedikit darah marmut supaya bisa bertelur. Ya, nyamuk yang suka menghisap darah manusia itu hanya nyamuk betina saja ya adik-adik. Nyamuk betina menghisap darah untuk mematangkan telur-telurnya supaya cepat bertelur. Sedangkan nyamuk jantan akan menghisap sari-sari bunga sebagai makanannya. Adik-adik tidak perlu khawatir ya, marmut yang dijadikan umpan nyamuk dipelihara dengan baik oleh kakak-kakak petugas di kandangnya. Diberi makan yang cukup dan juga vitamin, supaya tetap sehat dan kuat, sehingga bisa membantu nyamuk untuk bertelur. Nah, mau tahu bagaimana cara membedakan nyamuk jantan dan betina? Ada bagian tubuh nyamuk yang disebut sebagai antena. Antena ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara nyamuk jantan dan betina. Antena pada nyamuk jantan lebih lebat rambut-rambut atau bulunya, sedangkan pada yang betina lebih jarang. Kalau yang ini, jantan atau betina adik-adik? Kalau yang ini, jantan atau betina adik-adik? Selain memelihara nyamuk, laboratorium entomologi juga memelihara ikan pemakan jentik. Ada banyak jenis ikan yang bisa memakan jentik nyamuk, misalnya ikan gupi, ikan cupang, ikan nila, atau ikan pedang. Apakah adik-adik pernah melihat ikan-ikan pemakan jentik ini? Pernah memeliharanya? Kalau di rumah kita, nyamuk biasanya ditepuk, diusir atau dibasmi. Tapi di dalam laboratorium entomologi Balai Litbangkes Batu Raja, nyamuk justru dipelihara. Nyamuk dipelihara di dalam ruang pemeliharaan nyamuk atau ruang rearing.
Tujuan kita memelihara nyamuk adalah untuk memperbanyak jumlah nyamuk yang akan diteliti. Penelitian tentang nyamuk ada bermacam-macam. Misalnya, menguji tentang keampuhan suatu obat nyamuk yang baru, atau meneliti apakah nyamuk sudah kebal terhadap obat nyamuk yang kita gunakan. Untuk melakukan penelitian itu, kita membutuhkan nyamuk sebagai sampel uji coba. Karena itulah, nyamuk dipelihara supaya jumlahnya cukup untuk dijadikan bahan penelitian obat nyamuk. Tentu saja, nyamuk di laboratorium entomologi akan dikurung di dalam kandang dan dijaga agar tidak sampai lepas dan berkeliaran. Adik-adik, jangan mencoba untuk memelihara nyamuk di rumah ya, berbahaya. Tahu kenapa nyamuk itu berbahaya? Nyamuk berbahaya karena dapat menularkan penyakit, seperti demam berdarah denggi atau DBD yang dapat menyebabkan kematian, penyakit Zika yang dapat membuat bayi lahir dengan kepala yang kecil, malaria yang bisa membuat kita demam menggigil, atau kaki gajah. Ini adalah nyamuk Anopheles yang menularkan penyakit malaria. Kalau hinggap, bagian kepala lebih rendah daripada ekornya. Lihat moncongnya, ada 3 yang sama panjang. Kalau ini nyamuk Culex, dia bisa menularkan penyakit kaki gajah. Dan ini Mansonia, juga bisa menularkan penyakit kaki gajah. Ini adalah nyamuk Aedes, yang bisa menularkan penyakit demam berdarah denggi, penyakit chikungunya, dan juga penyakit Zika. Nyamuk Aedes aegypti senang beristirahat pada baju yang bergantungan. Sedangkan untuk tempat bertelur, nyamuk Aedes aegypti suka meletakkan telurnya di pinggir tempat penampungan air seperti bak mandi, ember, wadah penampung galon atau dispenser, ban bekas di luar rumah yang menampung air hujan, talang air yang tersumbat sehingga airnya tidak mengalir, ember bekas atau panci bekas, dan sampah-sampah plastik lainnya yang dapat menampung air saat hujan. Di dalam laboratorium entomologi, kita bisa mengamati perkembangan nyamuk mulai dari telur, kemudian menjadi uget-uget atau jentik nyamuk atau larva. Lalu dari jentik akan berubah lagi menjadi kepompong atau pupa, yang kemudian menetas menjadi nyamuk dewasa. Perkembangan nyamuk disebut sebagai siklus hidup nyamuk. Adik-adik bisa bayangkan, telur-telur nyamuk yang jumlahnya ratusan akan menjadi nyamuk dalam waktu 7 hari saja. Karena itu, kita perlu mencegah dengan membasmi anak-anaknya, yaitu telur, jentik, atau pupa. Cara membasminya adalah dengan menyikat bak mandi, menyikat ember, atau tempat penampungan air lainnya, sehingga telur-telur nyamuk tidak bisa menetas dan berkembang menjadi dewasa. Atau kita juga bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk atau menaburkan obat pembasmi jentik nyamuk di dalam tempat penampungan air. Kita juga bisa mencegah nyamuk bertelur di ember atau drum tempat air minum kita dengan menutup wadah air rapat-rapat. Adik-adik, berikut ini adalah foto-foto kegiatan wisata ilmiah dari siswa-siswi yang menjadi jumantik sekolah di kota Batu Raja. Sebenarnya, apa sih yang disebut sebagai jumantik sekolah? Jumantik sekolah adalah singkatan dari Juru Pemantau Jentik di Sekolah. Seorang jumantik sekolah disebut sebagai pahlawan yang bisa menjaga diri, keluarga, dan teman-teman di sekolahnya dari bahaya penyakit DBD dengan cara membasmi sarang nyamuk yang ada di sekolah.
Tugas siswa jumantik sekolah adalah memeriksa tempat-tempat penampungan air di dalam kamar mandi seperti bak mandi, ember, drum, atau wadah penampung dispenser, apakah ada jentik atau pupa atau tidak. Cara memeriksanya adalah dengan mengamati sudut-sudut wadah. Jika ruangannya gelap, dapat dibantu dengan menggunakan senter. Jika ternyata ditemukan jentik, jumantik sekolah harus segera mencatat dan melaporkannya kepada bapak atau ibu guru yang ada di sekolah, atau bisa juga kepada bapak atau ibu petugas kebersihan sekolah, sehingga penampungan air itu bisa segera dibersihkan. Seorang jumantik sekolah harus rajin menjaga kebersihan sekolahnya, membuang sampah pada tempat sampah tertutup, dan pandai mengajak teman-temannya untuk tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak menampung air saat hujan. Jika sekolah kita bebas dari jentik nyamuk, artinya kita bisa melindungi diri sendiri, melindungi teman-teman dan guru-guru kita, juga keluarga kita di rumah dari bahaya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Pantaslah jika jumantik sekolah disebut sebagai pahlawan anti penyakit yang ditularkan nyamuk. Jadi, apakah adik-adik di sini siap untuk menjadi jumantik sekolah?